Ada mitos terpendam di jalanan Palbapang, Bantul, Yogyakarta. Mitos itu mengatakan masyarakat yang ingin mengadakan acara pernikahan harus membuang ayam jantan hitam tepat di perempatan ini. Jika petua ini dilanggar, nyawa jadi taruhan. Entah dari mana mitos ini beredar. Yang jelas, warga percaya. Kepercayaan turun-temurun ini punya kekuatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ini kami akan mencoba menguak misteri di Jalan Palbapang, daerah Bantul, Yogyakarta. Konon ada ritual tertentu bagi orang yang ingin melakukan hajatan pernikahan. Seperti apa dan bagaimana? Sebelah kiri saya. Bapak, bisa dijelaskan Pak, kenapa bisa ada mitos seperti itu Pak? Ya karena kan itu dulu tinggalan dari nenek moyang orang Jawa itu meyakini bahwa kalau lewat perempatan Kepal ini harus membuang seekor ayam untuk dijadikan sesaksi itu, biar istilahnya kalau ada kematian itu bisa selamat, itu katanya orang dulu gitu. Dan apa Bapak pernah sendiri mengalami ritual seperti itu Pak? Iya pernah saya. Tapi saya juga sempat mendengar kalau di sini juga banyak kecelakaan Pak. Apa itu ada kaitannya atau bagaimana? Katanya itu masih terkait dengan keberadaan ini perempatan Palbapang itu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah mendengar cerita tentang keberadaan jalan raya ini nih Pak, apa yang akan kita lakukan di sini? Ya, tentu kita akan mengorek lebih lanjut tentang mitos yang beredar di sini ya. Apakah keberadaan tradisi seperti itu memang dikehendaki oleh makhluk penjaga atau penguasa di perempatan sini, atau memang sudah merupakan tradisi masyarakat Yogyakarta pada umumnya atau tidak, itu nanti mungkin kita akan tindak lanjuti melalui minimalisasi. Baik, boleh langsung saja Pak Hakim? Boleh, silakan. Kami mencoba menggali informasi. Assalamualaikum. Oh, kamu jawab ya. Anda bukan Muslim. Anda asalnya dari mana ini? Kayak ibu. Enggak ada hajatan kok. Emang kalau yang ramai seperti ini hajatan? Ya, emang apa sih yang Anda harapkan dari sebuah hajatan sehingga Anda bisa hadir di sini? Nyaje ini. Anda tahu tidak cerita tentang katanya ada orang kalau ingin melakukan pernikahan itu harus membuang ayam sebelum melewati jalan Palbapang ini? Oh, tuh. Buat siapa sih? Buat Anda. Emang apa sih pentingnya sesaji buat Anda? Tambah tenaga. Tambah tenaga. Dan kenapa harus ayam sih? Assalamualaikum. Anda paham bahasa kami? Iya. Kami boleh tahu siapa Anda? Emang untuk apa Anda diutus ke tempat ini? Oh. Ya, kami ingin mengetahui asal-usul tentang tempat ini dan kenapa harus ada ritual-ritual tertentu ketika orang ingin melakukan pernikahan. Anda tahu cerita tentang itu? Ya, belum jelas aja sih. Belum banyak ngomongnya. Kenapa memangnya Anda tidak ingin memberitahu kami? Tergantung orangnya yang melempar atau Tergantung sih percaya orang. Kalau misalnya percaya kenapa? Kalau tidak percaya itu kenapa? Orang musik atau tidak gitu. Emang kalau orang yang melakukan itu gimana sih menurut Anda itu? Bahwa ada orang melemparkan atau melakukan buat Anda apa
listrik yang tadi Anda katakan. Desa perjalanan. Dan Anda paham tentang masalah seperti itu? Paham? Iya. Tapi dengan adanya aktivitas atau kegiatan seperti itu, apa bukan dari Anda sendiri yang meminta untuk mempersembahkan seekor ayam, sesaji? Bukan. Lantas siapa kalau bukan Anda? Tapi Anda tahu, paham dengan adanya aktivitas seperti itu oleh masyarakat setempat. Yang saya tanyakan, mulai dari kapan sih aktivitas itu ada? Iya. Ada tradisi seperti itu sejak kapan? Zaman Babilan. Itu diawali gara-gara apa sih? Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya? Jen. Iya. Sedikit memberi informasi, mediator disadarkan. Mediator selanjutnya sudah menanti. Tetap di Dua Dunia. Masih butuh informasi? Kami pun melanjutkan mediumisasi. Anda ini siapa? Tengah mana maksudnya? Dimaksud tengah itu mana? Boleh dalam. Sudah lama Anda di sini? Sejak kapan? Memangnya dulu itu kalau zaman Majapahit, ini tuh jalanannya sebelumnya apa sih? Tapi jalanan ini sudah ada, walaupun bentuknya tidak aspal gitu. Ya, berarti kalau Anda sudah lama di sini, Anda tahu cerita tentang ada ritual semacam buang ayam di sini? Kenapa sih Anda senyum? Emang betul? Iya. Saya ingin bertanya, sebenarnya adanya tradisi seperti itu, apa namanya, membuang ayam atau menaruh ayam di perempatan ketika akan diadakan hajat pernikahan itu diawali sejak kapan nih? Kenapa bisa terjadi? Kalau misalnya tidak melakukan itu, Akan Anda ganggu gitu? Iya. Seperti apa gangguan yang Anda lakukan? Oh, angin, hutan. Itu dari awal dulu memang ayam atau ada benda lain yang disertakan kalau dulunya itu? apa? Dan itu permintaan Anda? Bagaimana sih Anda meminta, kalau Anda tuh maunya minta ayam? Butuh ayam untuk agar lancar acara hajatannya itu. Melalui wasilah siapa gitu Anda lakukan? Sesaji. Terus isinya apa aja sih sesajen dulunya itu? Kembang. Terus ada jenang. Apa itu hanya untuk orang yang percaya aja, atau semua orang harus melakukan itu sebelum melewati jalan ini? Oh, dengan keyakinan. Kalau misalnya saya tidak percaya dan saya tidak melakukan itu, Anda tetap menyebabkan gangguan. Dan kenapa harus saat pernikahan? Kenapa tidak sunatan atau acara hajatan lainnya? Kira bunga-bunga yang mau urip ning dunya. Oh, gitu. Terus katakan biasa. Aku ya kudu melu. Memangnya ayamnya itu nanti diapain sih? Mbok dolanan. Buat main. Nek wis aku jelek. Terus ayamnya ayam apa sih? Iya, ayam apa? Ada kriteria tertentu nggak? Harus jantan misalnya atau jantan. Anda tahu nggak sih kalau misalnya nih ya, saat ada orang yang memberikan ayam itu ke jalan, itu kan diperebutkan di sini oleh orang-orang di sini. Dan bagaimana caranya Anda bisa mengambil ayam itu untuk dibawa ke alam Anda itu bagaimana? Tadi berebut aku sendiri. Tapi
di sini tuh banyak yang bilang juga kalau masyarakat kalian bisa mengambil dan mereka menikmati, apa nanti ada efek tertentu nggak? Walaupun ayam itu dipotong oleh manusia, dimakan dagingnya gitu. Berarti yang Anda ambil ini seperti apa sih? Ayam dalam wujud apa berarti? Karena kan kasatnya itu dinikmati oleh masyarakat yang ngambil di sini. Rasa gaib. Atau Anda sebenarnya cuma butuh penghormatan aja kali? Dihormati. Di sana itu di mana? Oh, yang nunggu di sana. Apa semua makhluk di sana juga menikmati ayam itu? Atau Kenapa tuh? Gini-gini tuh apa? Cuman Anda maksudnya? Oh, dia aja. Berarti Anda termasuk ini juga ya? Disegani gitu? Tapi siapa sih ada di ya sana? siapa? Ada siapa di sana? Loh, kalau yang berkuasa di sana itu orang lain, makhluk lain, kok Anda bisa main-main ke situ ngambil-ngambil ayam? Berarti maksudnya Anda tuh ketika ada orang yang membuang ayam itu, Anda melakukan perebutan dengan penguasa-penguasa di jalan-jalan lain, atau setiap persembahan itu hanya untuk Anda sih? Oh, hanya untuk Anda. Jadi penguasa sana itu nggak butuh ayam sebenarnya. Anda aja yang butuh gitu. Terus gimana kalau menurut Anda masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi seperti itu? Anda tidak suka? Aku Cari gantinya. Minta gantian dalam bentuk apa? Apa ada hubungannya dengan kecelakaan yang sering terjadi? Atau Anda hanya mengaku-ngaku saja karena kecelakaan terjadi akibat kelalaian manusia? Sepertinya makhluk ini memberi kami banyak informasi. Memangnya kecelakaan seperti apa sih yang Anda timbulkan? Kenapa? Matanya diapain? Oh, matanya ada tutup penglihatannya itu. Terus Kemudian setelah itu apa yang terjadi ketika matanya Anda tutup? tidak berkuasa. Jalan ini juga berkaitan dengan Ki Ageng Mangir. Anda kenal dengan sosok itu? Atau mungkin yang Anda ketahui tentang sosok beliau? oh, ada yang nanti yang akan menceritakan itu. Juga di sini katanya setiap ada orang yang bikin warung itu nggak pernah untung. Dan itu juga katanya ada sosok wanita yang suka beli tapi tidak diketahui wanita itu siapa, dari mana asalnya. Apa itu dari Anda atau bangsa golongan Anda? mana? Berarti memang di sini banyak sekali makhluk-makhluk yang besar. Pemimpinnya itu Anda. Berarti maksudnya ini tuh seperti perkampungan atau apa sih, kerajaan? Dan memangnya pasar di alam Anda itu sama pasar di alam kami ini sama atau? Tapi tetap ada aktivitas jual beli di sana gitu. Dan tadi Anda belum jawab pertanyaan saya, kenapa ada orang yang jualan di sini berkali-kali ganti tapi tidak pernah mendapatkan untung? Emang kenapa sih? Apa salahnya orang itu? Nggak salahnya kenapa? Ketika Anda membangkrutkan atau membuat tidak laku orang yang jualan itu, bagaimana caranya? Dengan apa sih Anda menutupi itu? Apa itu? Pasir. Tanah. Tapi intinya Anda nggak bisa berkutik atau melakukan apa-apa dengan adanya aktivitas ibadah bagi pemilik warung itu. Iya. Ada siapa? Siapa itu? Gusti Dawu. Gusti Dawu. Gusti Dawu mau masuk sini nggak? Oh ya wes, ditunggu ya. Sekejap, mediator berubah ulah. Assalamualaikum Sintan. Ki Daun ini asalnya dari mana, Ki? Kemudian sekarang bertempat tinggal atau bersemayam di mana? Bisa dijelaskan tempatnya itu di mana? Beneran. Lompatan.
Kemudian kalau Ki Daud dari Mataram ke sini ngapain, Ki? Sama siapa? Untuk apa? Menjaga apa? Batas wilayah yang saat ini atau saat dulu saat kerajaan Mataram? Perbatasan wilayah antara mana sama mana, Ki Daud? Masih Sangsakerta. Kenapa? Seolah ada yang disembunyikan. Kenapa nggak ada sebutkan aja kerajaan Iya. Mataram dengan kerajaan siapa? Mana perbatasan apa gitu? Ki Ageng Mangir ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih, Ki Daud? Kalau Ki Ageng Mangir sendiri gimana sih masamnya itu? Kepirasannya? Anda nggak paham, Anda cuma berdiam diri di situ aja. Iya, Ki. Terima kasih atas informasinya ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama, mediator sadar. Kini, giliran Umi pasang aksi. Assalamualaikum. Asman itu sih. Namun, makhluk ini sedikit beringas. Susah sekali menaklukkan makhluk ini. Apakah kami mendapat informasi dari makhluk ini? Sabdi 2 Cuma ingin berdialog sebentar. Walaupun ini bukan daerah kekuasaan Anda tetap aman. Berani jamin. Anda nggak akan merasa terancam. Iya. Bisa tenangkan diri Anda biar kita bisa berdialog baik-baik. Kami butuh waktu cuma beberapa pertanyaan, 10 menit. Saya bisa jamin. Anda nggak usah khawatir. Iya. Saya tahu. Maksud kami di sini dengan niat yang baik. Bisa Anda tenangkan diri Anda biar kita bisa berdialog? Iya, kita ingin tahu asal-usul tentang tempat ini. Bisa kita duduk dulu, Bisa bicara lebih lanjut. Anda ini penunggu di mana ya kalau saya boleh tahu? Iya, saya tadi sudah berdialog dengan beberapa makhluk bahwasanya di sana itu adalah sebuah perbatasan. Gitu. Kalau di sini wilayah Mataram, cuman seberang sana kami belum mendapatkan informasi. Sana itu wilayah siapa? Seberang sana yang Anda jaga itu wilayah siapa? Kalau di sana wilayah batas Ki Ageng Mangir, lantas Ki Ageng Mangir itu orang Mataram atau bukan? perlahan mengalih informasi tentang perempatan Palbapang ini. Iya, ini Mataram. Tapi Anda tenang. Maksudnya apa? Bisa Anda jelaskan perbatasan itu wilayahnya antara mana dengan mana? Di sini, Tuanku, Ki Ageng Mangir dimusnahkan. Maksudnya apa dimusnahkan itu? Iya, Sama siapa? oleh Raja Mataram. Makanya terjadi ada perbatasan wilayah gitu, pembagian wilayah. Iya, Siapa? Rajanya siapa? Siapa memangnya Raja Mataram tadi? Raja Japati. Terus ada nggak hubungannya dengan mitos yang beredar di sini? Ayam, Iya, betul. itu hewan peliharaan kesayangan Tuanku Ki Ageng Mangir. Lantas hubungannya apa dengan tradisi masyarakat yang melempar ayam ketika ada hajatan perkawinan? Agar pernikahan mereka tidak bernasib sama seperti anak Ki Ageng Mangir. Tapi bukannya Ki Ageng Mangir itu adalah sosok yang arif, baik, dan kenapa bisa berkaitan dengan mitos-mitos semacam ini? Ya, agar pernikahan itu semuanya tidak terjadi hal-hal
Karena Ki Ageng Mangir sendiri dijebak ya? Iya. Tenang, nggak dijebak, Anda nggak akan dijebak juga. Kami hanya membutuhkan informasi. Terus satu lagi begini, kenapa kok mesti ayam? Atau ada simbol tertentu dari ayam? Ada Apa? ayam jantan, simbol dua jenis kelamin anak Ki Ageng Mangir. Dan ayam itu sebagai persembahan yang hilang Dan ritual semacam itu masih sampai saat ini dilakukan? masih sampai saat ini. Tapi hanya untuk orang-orang yang percaya saja, bukan? Heeh. Yang tahu Tradisi melempar ayam itu apa di setiap perempatan? dari manapun jika ingin memasuki wilayah ini, karena disinilah Tuhan Pong Ki Ageng Mangir Kerating Kenapa? dibunuh. Karena di sini apa? Di sini apa? Di sini, sini tempat mereka. Tempat mereka siapa? Hanya mereka mengaku Iya. Anak perempuan. Sekarang waktunya Umi siuman. Pak Hakim, bagaimana kesimpulan dari mediumisasi kita malam ini? Ya, menarik ya hikmah yang kita bisa ambil pada perjalanan kita pada malam hari ini, bahwasanya memang apa yang dikatakan oleh masyarakat atau kesaksian tadi itu tentang adanya tradisi seperti itu dibenarkan oleh beberapa makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator ya. Cuman yang menarik adalah bahwasanya semuanya itu kembali kepada keyakinan si manusia itu sendiri gitu loh. Ketika dia meyakini itu, kalau tidak memberikan ayam akan berdampak musibah itu bisa terjadi. Tetapi kalau keyakinan dia bahwa apa yang dia berikan, yang tidak dia berikan tidak berdampak sama sekali karena keimanan dia kepada Allah, karena doa-doa yang terucap oleh oleh bibirnya itu, insya Allah tidak akan terjadi. Sekali lagi kita pada malam hari ini membuktikan bahwasanya Islam telah memberikan sebuah solusi bagaimana ketika kita punya hajat dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari gaib. Hanya satu, yaitu dengan kita berdoa dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Hakim atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.